Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldi Akbar Supriyadi dengan NPM 201813500169. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara mengajar saya dengan materi persamaan nilai mutlak. Nah, materi ini itu ada di kelas 10 semester ganjil atau semester satunya. Dan di materi ini ada di matematika wajibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman hari ini? Apakah kalian sehat semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, ya kan? Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, nah sudah ya berdoanya. Nah, mari kita lanjutkan ke materinya. Materi yang sekarang adalah persamaan nilai mutlak. Tapi sebelum kita melanjutkan mengetahui lebih dalam apa itu persamaan nilai mutlak, nah di sini saya akan membahas ulang tentang apa itu nilai mutlak. Jadi gini, konsep dari nilai mutlak itu adalah nilai mutlak bilangan X dinotasikan sebagai mutlak X. Nah, jangan lupa kalian tanda mutlak dan tanda kurung itu berbeda, oke? Nah, jadi didefinisikan sebagai berikut untuk mutlak. Mutlak X itu adalah jarak dari titik 0 pada garis bilangan. Contohnya seperti ini. Kita lihat jarak negatif 3 dari 0. Oke. Jarak negatif 3 dari 0 berapa satuan? Kalian tahu kan ya, apa itu garis bilangan? Garis bilangan kalau ke kiri itu negatif, kalau ke kanan itu ya positif. Oke, yang di tengah-tengahnya adalah 0. Nah, sekarang gini. Jarak dari negatif 3 dari 0 berapa satuan? Nah, iya betul, 3 satuan. Maka mutlak negatif 3 itu sama dengan berapa? 3. Nah, sekarang gini. Jarak 3 dari 0 itu berapa satuan? Sama ya? 3 satuan. Maka ketika ada mutlak 3 itu pun sama, 3 satuan. Ini paham? Oke, kalau belum paham, nah kita lihat dari garis bilangannya. Lihat. 0, di sini ada 3, di sini ada negatif 3. Nah, lihat. Dari 0 ke negatif 3, itu sama ya? 3 satuan. Sedangkan dari 0 ke 3 pun 3 satuan. Nah, itu disebut nilai mutlak. Nah, inilah konsep dari nilai mutlaknya. Nah, nilai mutlak itu bisa kita sebut banyak sih orang yang menyebutnya nilai mutlak itu adalah nilai anti negatif. Nah, maksud dari anti negatif begini. Ketika ada dua nilai yang berbeda tanda itu memiliki nilai yang sama. Contohnya tadi negatif 3 itu sama dengan 3 dan 3 mutlak 3 itu sama dengan 3. Oke, tadi mutlak 3 ya, sorry. Nah, gitu. Jadi ketika ada nilai yang sama dan berbeda tanda, itu akan bernilai sama, yaitu 3 tadi. Tandanya itu adalah positif dan negatif. Nah, di sini ada yang ingin bertanya, apa itu tentang nilai mutlak? Silahkan. Oke. Gimana? Ada yang ingin bertanya dulu nggak tentang apa itu konsep nilai mutlak? Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya itu kita akan langsung membahas tentang persamaan nilai mutlaknya. Nah, gini. Pertama, saya di sini akan membahas sifat persamaan nilai mutlaknya. Jadi gini, secara umum nih, bentuk umum atau bentuk persamaan dari nilai mutlak itu seperti ini. Mutlak X sama dengan X jika X-nya itu lebih besar dari 0. Dan negatif X jika X-nya itu kurang dari 0. Nah, ini nanti akan saya bahas di contoh soal. Gimana cara menggunakan dari konsep seperti ini. Ya. Nah, sekarang bentuk umum dari persamaan nilai mutlak dalam bentuk aljabar itu seperti ini. Nah, seperti ini. Mutlak AX ditambah B itu sama dengan AX ditambah B. Jika AX ditambah B-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Negatif AX ditambah B. Jika AX ditambah B-nya itu kurang dari 0. Nah, di sini
ini adalah bentuk umum dari persamaan nilai mutlak dalam bentuk aljabarnya. Nah, oke, tadi kita udah mengetahui ya secara umum bentuk dari persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang nih, bentuk umum persamaan nilai mutlak yang sering kita temui ya, begini. Bentuk umum dari persamaan nilai mutlak itu ada 3 nih. Yang pertama itu ada mutlak fx sama dengan c. Nah, di sini syaratnya c di sini harus lebih besar dari 0. Ya. Dan yang kedua ada mutlak fx sama dengan mutlak gx. Ini yang ini tidak ada syaratnya. Yang ketiga itu adalah mutlak fx sama dengan gx. Nah, di sini syaratnya ada. Syaratnya gx-nya ini harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, ini adalah 3 bentuk umum dari persamaan nilai mutlak. Oke, tadi kita kan udah mengetahui ya bentuk umum dari persamaan nilai mutlak. Yang pertama, mutlak fx sama dengan c dengan syarat c-nya itu harus lebih besar dari 0. Yang kedua, mutlak fx sama dengan mutlak gx. Nah, yang ketiga itu adalah mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx-nya itu harus lebih besar dari 0. Ingat ya, kenapa yang tadi ada syaratnya itu harus lebih besar dari 0? Karena hasil dari nilai mutlak itu tidak ada yang negatif. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak. Jadi penyelesaian persamaan nilai mutlak itu seperti apa sih gitu kan? Sama ya, untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak itu sama seperti penyelesaian persamaan linear satu variabel. Nah, contohnya seperti ini. Ketika x min 2 sama dengan 3. Nah, x min 2 sama dengan 3. Jadi kalian tahu kan ya, harus ngapain di sini? Ya kan? X dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi di sini kita akan mengganti variabel x-nya ini dengan bilangan-bilangan yang membuat pernyataan di sini menjadi benar. Nah, jadi apa yang harus kita ganti ya kan? Bilangan apa yang harus kita ganti untuk membenarkan pernyataan berikut? Apa? Ya, betul. Menjadi 5. Karena ketika 5 dikurangi 2 itu hasilnya 3. Gitu kan ya, 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Nah, sama untuk persamaan nilai mutlak itu pun sama. Kita mengganti variabel x-nya ini menjadi bilangan-bilangan bilangan-bilangan tertentu agar menjadi pernyataannya menjadi benar gitu ya. Nah, sama contohnya seperti ini. Kita gunakan ini lagi ya. Ini. Ketika ada mutlak x min 2 sama dengan 3. Nah, tadi udah kita menemukan ya jawabannya. X-nya itu kalau kita ganti jadi 5, jadi gini. Mutlak 5 dikurangin 2. Itu hasilnya adalah mutlak 3. Nah, mutlak 3 hasilnya berapa? 3. Tuh. Mutlak 3 sama 3. Maka ini pernyataannya menjadi benar. Tapi tunggu. Ingat, dari pernyataan ini itu ada satu nilai x lagi yang bisa kita pernyataannya jadi benar lagi gitu kan. Apa? Karena gini, ketika dua bilangan yang berbeda tanda gitu kan ya, yang berbeda tanda akan bernilai sama. Maka dari pernyataan ini kan tadi 5 dikurangi 2 hasilnya positif 3. Nah, sekarang kita bisa nggak si mutlak ini menjadi mutlak negatif 3, karena kalau kita menemukan mutlak negatif 3 itu hasilnya akan sama ya, jadi 3. Jadi apa? Variabel x-nya ini kita ganti menjadi apa? Benar, jadi negatif 1. Nah, ketika mutlak negatif 1, negatif 2 sama dengan 3, kita tahu kan negatif 1, negatif 2 itu hasilnya jadi apa? Negatif 3. Betul. Nah, sekarang kita tahu mutlak negatif 3 itu hasilnya berapa? Iya, benar 3. Berarti 3 sama dengan 3. Nah, itu dia. Pernyataannya jadi benar kan ya? Maka untuk persamaan nilai mutlak itu ada 2 nilai x yang akan memenuhi persyaratannya. Jadi akan memenuhi bilangan-bilangan yang menjadi pernyataan ini benar gitu kan ya. Jadi nilai x-nya itu bisa sama dengan 3, bisa sama dengan 5, atau x-nya itu bisa sama dengan negatif 3 gitu kan ya. Nah, itu adalah penyelesaian persamaan nilai mutlak. Gimana? Di sini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak?
Oke, nah tadi kita udah mengetahui ya bentuk umum dari persamaan nilai mutlak dan bagaimana penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang kita melanjutkan tentang bagaimana atau bagaimana untuk menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Begini, menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak itu terbagi dua. Yang pertama, itu menggunakan definisi nilai mutlak, dan yang kedua itu adalah mengkuadratkan kedua ruasnya. Itu yang kita pakai ya. Nah gini, yang pertama itu adalah menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, menggunakan definisi nilai mutlak, begini, kita perhatikan dulu persamaan nilai mutlak seperti ini. AX ditambah B itu sama dengan C. Nah, dan definisi nilai mutlaknya. Kita lihat, dari definisi nilai mutlak, kita dapat seperti ini ya. Mutlak AX ditambah B sama dengan AX ditambah B jika, apa? Ya, jika AX ditambah B-nya itu lebih besar dari 0. Betul. Berarti masih ingat ya. Nah, gimana? Negatif AX ditambah B jika ya benar, AX tambah B-nya kurang dari 0. Nah, oke. Nah, begitu. Nah, dari definisi nilai mutlak di sini kita memperoleh satu hubungan. Jadi, untuk persamaan mutlak gini, mutlak AX ditambah B sama dengan C, itu bisa kita selesaikan dengan cara begini. AX yang pertama ya, AX ditambah B sama dengan C, atau negatif AX ditambah B sama dengan C, atau bisa juga berdiri bentuknya AX ditambah B sama dengan C, atau AX ditambah B itu sama dengan negatif C. Nah, itu untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi nilai mutlaknya. Oke, nah sekarang kita akan membahas bentuk umum dari persamaan nilai mutlak yang bisa digunakan menggunakan definisi nilai mutlak untuk proses penyelesaiannya. Tuh, ini. Jadi, mutlak fx sama dengan c dan mutlak fx sama dengan gx itu disarankan kita menggunakan definisi nilai mutlak untuk menentukan penyelesaiannya. Gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya itu ada mutlak x min 3 sama dengan 5. Nah, dari definisi nilai mutlak itu kan kita sebelumnya udah membahas ya, gimana cara penyelesaian untuk mutlak AX tambah B sama dengan C. Nah, jadi di sini kita bisa menyelesaikan persamaan x min 3 sama dengan 5 atau min x min 3 sama dengan 5. Jadi ada dua ya, yang di kirinya yang positifnya, yang di kanannya berarti yang negatifnya. Nah, sekarang gini. Yang ini x min 3-nya ini kita pindahin ruas ke kanannya. Jadi 5 plus 3. Oke, bahasanya pindah ruas saja ya. Soalnya seharusnya itu bukan dipindah ruaskan, tetapi yang kiri ditambah 3, yang kanan pun ditambah 3 gitu. Biar di ruas kiri itu hanya berdiri variabel x-nya saja ya. Nah, x sama dengan 5 tambah 3 berapa? Betul, 5 tambah 3 itu adalah 8. Nah, sekarang yang ini tuh kita kali pelangi dulu. Negatif x, negatif dikali x jadi gimana? Iya, negatif x. Negatif dikali negatif 3 itu gimana? Iya, positif 3. Oke, kenapa? Gitu kan? Pertanyaan kenapa kok dikali pelangi dulu begini ya? Sebenarnya di sini tuh ada angka 1. Jadi negatif 1 gitu kan ya. Negatif 1 dikali x gitu kan. Jadinya negatif x. Negatif 1 dikali negatif 3 itu jadinya positif 3. Nah, sama dengan x gitu ya. Kalian harus mengerti ya kenapa harus dikali pelangi dulu. Oke. Nah, sekarang sama kayak tadi. Si plus 3-nya itu kita pindahin ruas ke sebelah kanan, ya kan? Jadi min x atau negatif x sama dengan 5 min 3, ya kan? 5 min 3. Jadi min negatif x sama dengan 5 dikurangin 3 berapa? Betul, 2. Nah, udah gitu, karena kita membutuhkan
X, bukan negatif X, maka ini kita kalikan negatif 1. Kedua ruasnya, ya kan? Jadinya X sama dengan negatif 2. Nah, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah 8 dan negatif 2. Gitu ya. Nah, gimana? Ada yang tanya dulu nggak untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak seperti ini? Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, tadi ada yang ingin bertanya dulu nggak untuk bentuk umum dari mutlak fx sama dengan c dengan menggunakan definisi nilai mutlak untuk menentukan penyelesaiannya. Nah, sekarang kan ada dua bentuk ya yang disarankan untuk menggunakan definisi nilai mutlak untuk menentukan penyelesaiannya. Yang bentuk kedua itu adalah mutlak fx sama dengan gx. Jadi gini, untuk mutlak fx sama dengan gx sama seperti mutlak fx sama dengan c. Kita tidak tahu dari fungsi gini, syaratnya sama gitu, maksudnya gx-nya ini harus lebih besar dari 0 dan harus positif berarti jatuhnya kan ya. Nah, di sini kita tidak tahu si gx-nya ini itu nilai positif apa bernilai positif atau bernilai negatif. Maka disarankan menggunakan definisi nilai mutlak. Oke. Nah, gini, cara awalnya itu karena kita tidak tahu nilai x-nya ini positif apa negatif, maka nilai gx-nya ya positif atau negatif, maka kita harus menganalisis nilai x. Jadi untuk menganalisis nilai x itu kita bikin pembuat 0 untuk nilai mutlak. Jadi 2x ditambah 16 sama dengan 0. Berarti untuk nilai x-nya itu adalah 2x sama dengan negatif 16, berarti x sama dengan negatif 8. Nah, kita gunakan definisi nilai mutlaknya. Di definisi nilai mutlak itu ada ketika mutlak 2x ditambah 16 itu akan bernilai 2x ditambah 16 jika x-nya itu lebih besar atau sama dengan negatif 8. Nah, negatif 2x ditambah 16 jika x-nya itu kurang dari negatif 8, gitu ya. Nah, di sini ada dua interval. Ketika x-nya lebih besar negatif 8, maka ini interval yang ini ya, jika x lebih besar dari negatif 8, maka persamaannya itu jadi 2x ditambah 16 sama dengan x ditambah 4, gitu ya. Nah, penyelesaiannya sama. Berarti nilai x di sini kita pindah ruas ke kiri, positif 16 ini kita pindah ruas ke kanan. Jadi 2x min x sama dengan 4 min 16. Berarti 2x kurang x berapa hasilnya? Ya, benar, jadi x. 4 dikurangi 16 berapa hasilnya? Ya, negatif 12. Nah, kita lihat. Ini nilai x sama dengan negatif 12 itu belum tentu himpunan penyelesaiannya. Karena kita lihat, di sini ada interval. Interval x lebih besar dari negatif 8. Kita lihat, negatif 8. Nah, himpunan penyelesaiannya itu ada di sebelah kanan. Dari negatif 8. Kita lihat, negatif 12 itu ada di sebelah kanan negatif 8 atau di sebelah kiri negatif 8. Kita lihat. Ya, oke, jelas ya. Negatif 12 itu ada di sebelah kiri negatif 8, maka tidak termasuk dalam himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya. Nah, berarti untuk x sama dengan negatif 12 itu bukan himpunan penyelesaian untuk menyelesaikan mutlak 2x ditambah 16 sama dengan x ditambah 4. Nah, sekarang lanjut, masih ada satu lagi untuk interval x-nya kurang dari 8. Jadi gini, jika x-nya kurang dari negatif 8, maka persamaannya jadi gini. Negatif 2x ditambah 16 sama dengan x plus 4. Oke. Nah, kita buka dulu ya kurungnya. Negatif kali 2x jadi apa? Pakai kali pelangi. Negatif 2x, negatif dikali positif 16x jadi apa? Negatif 16. Nah, sini x ditambah 4. Si x-nya ini kita pindah ruas ke kiri, si negatif 16 ini kita pindah ruas ke kanan, sama prosesnya. Maka hasilnya jadi negatif 2x ditambah negatif x ya, negatif 16, berarti kita jadi pindah ruas jadinya positif ya. Positif 16. Min 2x, min x atau min negatif 2x, negatif x itu berapa hasilnya? Betul, jadi negatif 3x. 4 ditambah 16 gimana jadinya? Betul, jadi 20. Maka x-nya sama dengan negatif 20/3. Nah, kita lihat lagi cara tadi. Pada garis bilangan tadi ya, interval yang tadi.
negatif 8. Maka himpunan penyelesaiannya itu, intervalnya itu ada di sebelah kiri himpunan penyelesaiannya ya. Sebelah kiri negatif 8. Nah, kita lihat titik negatif 20/3 itu ada di sebelah kiri negatif 8 yang termasuk dalam himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya, apa di sebelah kanan negatif 8 yang bukan termasuk daerah penyelesaian negatif 8-nya ya, bukan termasuk daerah penyelesaiannya. Kembali kita lihat negatif 20/3 berarti gimana? Ya betul, dia ada di sebelah kanan negatif 8. Maka karena himpunan penyelesaiannya itu ada di sebelah kiri negatif 8, negatif 20/3 itu bukan himpunan penyelesaiannya. Nah, maka tidak menjamin X sama dengan negatif 20/3 itu himpunan penyelesaiannya. Karena ingat, si GX-nya itu bukan mutlak, ya kan? Maka nilai X sama dengan 20/3 itu bukan himpunan penyelesaiannya. Nah, tadi kan ada nilai X-nya sama dengan negatif 12, itu juga bukan himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang X-nya sama dengan negatif 20/3 juga, itu bukan himpunan penyelesaiannya. Maka, untuk penyelesaian di sini, himpunan penyelesaian untuk nilai mutlak 2X ditambah 16 sama dengan X tambah 4 itu himpunan kosong. Atau X elemen kosong gitu ya. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi gitu. Makanya tidak menjamin ya hasilnya itu X ditambah X sama dengan negatif 12 atau X sama dengan negatif 20/3 itu himpunan penyelesaiannya. Itulah kenapa kita menggunakan definisi nilai mutlak. Kita harus menganalisis nilai X-nya dulu untuk mengetahui fungsi dari GX-nya ini bernilai negatif atau bernilai positif gitu ya. Gimana? Ada yang ingin bertanya dulu nggak untuk materi ini? Untuk pembahasan tentang bentuk umum dari mutlak fx sama dengan gx ini. Ingat ya, gx-nya ini harus lebih besar dari 0. Berarti tidak boleh bernilai negatif. Oke? Gimana? Ada yang ingin bertanya dulu? Silakan. Kalau kurang jelas atau dari tutur kata saya yang kurang jelas. Oke, gimana? Ada yang ingin bertanya dulu nggak untuk menentukan penyelesaian nilai mutlak dengan menggunakan definisi nilai mutlak? Tadi ada dua ya, kalau untuk menggunakan definisi nilai mutlak, bentuk umumnya untuk mutlak fx sama dengan c dan mutlak gx sama dengan mutlak fx sama dengan gx. Jadi kedua bentuk umum itu disarankan menggunakan definisi nilai mutlak untuk menentukan penyelesaiannya. Nah, sekarang kalau tidak ada yang ingin bertanya, nah sekarang kita melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya itu adalah begini. Tadi kan udah dikasih tahu ya, untuk menentukan persamaan nilai mutlak itu ada dua. Pertama menggunakan definisi nilai mutlak, dan yang keduanya itu adalah menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruasnya. Jadi gini, kalau untuk menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruasnya itu, bentuk umumnya itu bentuk umum dari persamaan nilai mutlaknya itu seperti ini, mutlak fx sama dengan mutlak gx. Kenapa? Karena kita udah tahu mutlak gx ini ada hasilnya pasti positif ya. Yang tadi kenapa untuk kita menggunakan definisi nilai mutlak, karena nilai c dan mutlak gx nilai c dan gx-nya ini kita tidak tahu itu bernilai positif atau negatif ya kan. Bisa aja kayak tadi. Contohnya kalau untuk yang mutlak fx sama dengan gx. Nah, kenapa itu menjadi himpunan kosong? Karena nilai x yang memenuhinya itu, nilai x yang kita dapat itu ya, tidak memenuhi. Maksudnya akan bernilai negatif. Maka himpunannya menjadi himpunan kosong. Nilai x 1 dan 2-nya itu menjadi negatif yang hasilnya. Sekarang kalau untuk bentuk umum seperti ini, kita langsung aja. Gampang ya, kalau untuk bentuk umum seperti ini, kita langsung mengkuadratkan kedua ruasnya. Oke, kita lanjut. Jadi contohnya seperti ini, mutlak 2x ditambah 16 sama dengan mutlak x tambah 4, ya kan? Gimana? Nah, sebelum kita lanjut ke sini, kalian tahu kan ya sifat aljabar dari ini. A kuadrat min b kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, sifat aljabar yang ini, itu kita bisa pakai. Kita bisa aplikasikan ke dalam penyelesaian persamaan nilai mutlak yang ini. Gini, kita kuadratkan dulu ya kedua rasnya. Maka si tanda mutlaknya itu kita ganti menjadi tanda kurung. Jadi kurung 2x ditambah 16 pangkat 2 atau kuadrat x ditambah 4 kuadrat. Gitu ya. Nah gini, si x ditambah 4 kuadratnya itu kita pindahin ruas dulu sebelah kiri. Jadinya
2x ditambah 16 kuadrat min x ditambah 4 kuadrat sama dengan 0. Nah, kita lihat ya. Jadi, lihat bentuk seperti ini, 2x tambah 16 kuadrat min x tambah 4 kuadrat itu mirip ya sama ini ya, a kuadrat min b kuadrat, gitu kan ya. Nah, kita misalin aja ini a kuadratnya, ini b kuadratnya. Maka kita ubah jadi a plus b dikali a min b. Oke, kita pakai kurung yang besar dulu. Kurung besar dulu ya. 2x ditambah 16 ditambah x ditambah 4 dikali 2x plus 16 dikurangin x plus 4 sama dengan 0, gitu ya. Nah, lihat. Nah, udah kayak gitu, kita buka kurungnya ya untuk menyelesaikan atau untuk menjumlahkan dan mengurangkan. Ya. Lihat nih. 2x ditambah 16, yang depan nggak ada masalah. Nah, yang ini ada masalah, yang ini. Positif, jadi harus dikali dulu ya. Positif kali x jadi gimana? Betul, positif x. Positif kali positif 4 jadi gimana? Betul, jadi positif 4. Sama yang ini juga ya. 2x tambah 16. Sama ini, kalau depannya langsung aja tulis. Nah, sekarang ini negatif dikali x jadinya apa? Negatif x. Negatif dikali 4 jadi negatif dikali positif 4 jadinya negatif 4. Ya. Jadi ingat ya, membuka kurung itu ada aturannya juga ya. Karena jadi gini, kebiasaan kalian atau kebiasaan kebanyakan orang gitu kan, kebanyakan murid gitu kan, membuka kurung hanya membuka kurung aja, jadi nggak perlu dikali dulu gitu kan. Jadi negatif x plus 4 jadinya, bukan negatif x min 4. Oke, makanya harus berhati-hati lagi ya. Nah, sekarang gini, ada yang kan suku sejenis itu penjumlahkan ya. Nah, 2x tambah x gimana jadinya? Iya, 3x. 16 tambah 4 jadi gimana? Iya, betul. Positif 20. Yang itunya 2x dikurang x jadi gimana? Negatif jadi x ya. Oke. 16 dikurangin 4 jadinya gimana? Betul. Jadi positif 12 sama dengan 0. Nah, kalau udah gini udah selesai. Berarti kita tinggal menentukan x1 dan x2-nya. Berarti untuk x1-nya itu sama dengan negatif 20/3 dan x2-nya itu sama dengan negatif 12. Kalian paham kan ya? Nah, udah gitu. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak yang berbentuk mutlak 2x tambah 16 sama dengan mutlak x tambah 4. Oke, gimana? Ada yang ingin bertanya dulu nggak? Dengan materi yang barusan. Pertama, yang barusan kan menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak menggunakan definisi nilai mutlak. Yang kedua itu adalah menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruasnya. Jadi, kalian harus ingat lagi ya, syarat dari persamaan nilai mutlak itu seperti apa, ya kan? Tadi kan ada 3 bentuk umum dari persamaan nilai mutlak ya. Yang pertama itu apa? Mutlak fx sama dengan c. Syaratnya apa? C-nya harus lebih besar dari 0. Oke. Nah, yang kedua adalah mutlak fx sama dengan mutlak gx. Nah, yang ketiga adalah mutlak fx sama dengan gx. Nah, ini juga ada syaratnya. Syaratnya itu adalah gx-nya harus besar dari 0. Jadi, yang pertama dan yang ketiga ini disarankan, ya kan, menggunakan definisi nilai mutlak. Karena apa? Kita tidak tahu ya nilai c-nya ini positif atau negatif, atau fungsi dari gx-nya ini tidak tahu positif atau negatif juga hasilnya, gitu kan ya. Nah, kalau untuk yang bentuk nomor 2 ini itu lebih mudah, tinggal langsung aja mengkuadratkan kedua ruasnya gitu. Nah, jadi sekian dari saya untuk materi hari ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.